Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Kita baca dari ucapan Syekhul Islam di awal, amma ba'du fa hadza i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis saati ahli sunnati wal jamaah atau ahlu sunnati wal jamaah. Setelah muqaddimah, beliau mengatakan amma ba'du, inilah akidah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, al-mansura, yang ditolong sampai hari kiamat, yaitu ahlu sunnati wal jamaah. Sudah kita lewati penjelasan beliau tentang al-firqatun najiyah dan at-taifah al-mansurah. Dan sudah kita sampaikan, beliau mengatakan seperti ini untuk menjelaskan kepada kita apa yang akan beliau sampaikan dari akidah wasithiyah. Ini adalah akidah para ulama salaf terdahulu. Beliau bukan mengarang akidah baru. Inilah akidah al-firqatun najiyah sejak zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Beliau hanya sekedar meneruskan tongkat estafet para ulama salaf tersebut. Kemudian dalam ucapan beliau itu, al-firqatun najiyah at-taifah al-mansurah, di sini beliau ingin menegaskan al-firqatun najiyah ya taifah al-mansurah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Wajib untuk kita meyakini ini untuk satu hakikat, namun namanya banyak. Ada ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah at-taifah al-mansurah, yang hakikatnya satu, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul, para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Kita sampaikan di sini karena ada orang-orang pergerakan harakiyin yang mereka ingin untuk memisahkan antara al-firqatun najiyah dengan taifah al-mansurah. Di antaranya tokoh kelompok harokat di Saudi Arabia yang namanya Salman Al-Audah atau yang semisal dengannya. Dia ingin memisahkan mana itu al-firqah najiyah dan taifah al-mansurah. Dan ini juga dipakai oleh kelompok teroris atau kelompok khawarij zaman ini.
Mereka mengatakan Taifah Al-Mansurah itu kedudukannya lebih tinggi daripada Al-Firqatun Najiyah. Karena Taifah Mansurah mau jihad, mau perang. Kalau Firqatun Najiyah hanya ngaji saja. Ya. Ini sekali lagi pembedaan yang bid'ah. Ya. Taifah Al-Mansurah dipahami oleh para ulama ya Al-Firqatun Najiyah, ya Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dalam ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Ya, dan sekali lagi ini adalah kesepakatan para ulama Ahlussunnah tidak membedakan mana itu Firqatun Najiyah atau Taifah Al-Mansurah, mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama kali beliau membahas secara bahasa, ya, ahli sunnah wal jamaah. Di situ bisa dibaca ahli atau ahlu. Bisa ahli sunnah atau ahli atau ahlu sunnah wal jamaah. Ini bagi yang belajar nahwu silakan ya baca lagi di sini. Kalau kita sampaikan kepada antum banyak yang bingung nanti. Kemudian wasunnah, arti as-sunnah di situ adalah at-tariqah allati kana 'alaiha Rasul sallallahu min aqwali wa af'ali wa taqriratihi. As-sunnah yang dimaksud di sini adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencakup ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau. Banyak orang, terutama orang awam, mereka hanya menyempitkan kata-kata sunnah dalam istilah fikih. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Padahal kata-kata as-sunnah itu lebih umum dari itu. Di antaranya as-sunnah arti metode hidup Rasul secara umum. Baik itu berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah dan seterusnya. Rasul SAW mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, yaitu tata cara hidupku, maka dia bukan dari golonganku. Di situ sunnah berarti umum, metode hidup Rasulullah SAW. Ada lagi as-sunnah jika dimutlakan berarti al-hadis, yaitu ucapan, perbuatan tadi, persetujuan Rasulullah SAW. Demikian pula berkaitan dengan sifat Rasul al-khalqiyah, sifat fisik maupun sifat akhlak beliau. Itu al-hadis. Ada pula as-sunnah jika dimutlakan artinya tadi sesuai dengan istilah ulama fikih. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ada pula arti sunnah kata para ulama lawan daripada al-bid'ah atau akidah Rasulullah SAW dan para sahabat, para salaf. Makanya para ulama akidah ketika menulis kitab-kitab akidah mereka namakan dengan kitab as-sunnah. Seperti kitab as-sunnah karangan Imam Abdullah bin Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad. Kitab as-sunnah karangan Al-Khallal. Syarhus sunnah karangan Imam Barbahari. Usulus sunnah karangan Imam Ibnu Abi Zamanin. Dan masih banyak lagi. Dinamakan as-sunnah itu artinya al-aqidah. Akidah sunnah versus akidah bid'ah, itu maksudnya. Alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Rasul selanjutnya mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah dari hal-hal yang baru. As-sunnah di situ lawan daripada al-bid'ah. Ada pula as-sunnah menurut ulama usul fiqih, yaitu dalil dalam Islam ada dua, Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Ya, di sini kalau disebutkan Al-Quran dan as-sunnah maksudnya adalah apa? Selain daripada Al-Quran yang merupakan hujjah adalah sunnah Rasulullah SAW, tentunya ditambah dengan ijma' tadi. Ini sekali lagi arti as-sunnah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka bagaimana cara kita membedakan ini sunnah berarti mustahab, ini sunnah berarti akidah lewat redaksi ucapan. Ya, contoh, ana mengatakan bersiwak sebelum sholat atau wudhu sunnah. Artinya apa? Mustahab jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tinggalkan tidak apa?
berdosa. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Artinya apa? Tadi mustahab sesuai dengan istilah ulama fikih. Kalau ana mengatakan termasuk sunnah yang barang siapa meninggalkannya maka dia termasuk ahli bid'ah, yaitu meyakini iman adalah ucapan dan perbuatan. Sunnah di situ artinya apa? Al-aqidah. Ya. Paham ya? Jadi sekali lagi penyebutan as-sunnah tersebut bisa maknanya tadi, ada yang secara umum, ada yang sesuai dengan istilah ulama fikih, ada yang sesuai dengan istilah ulama hadits, akidah dan seterusnya. Kemudian wasummu ahla sunnah lintisabihim li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinamakan ahlu sunnah karena mereka menisbatkan diri kepada sunnah Rasul dan mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Ya. Jadi kalau kita mau tahu siapa ahlu sunnah yang sebenarnya, ya lihat hakikat akidahnya, manhajnya. Bukan sekedar slogan. Kalau sekedar slogan banyak yang mengaku ahlu sunnah. Ya, bukan hanya barang saja yang KW sekarang. Ada ahlu sunnah yang apa? KW dengan ya level-levelnya. Masa ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Padahal jelas Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit? Ini akidah Rasul, ini sunnah Rasul, mengatakan Allah di atas langit. Kalau ada yang mengaku ahlu sunnah tidak mau mengakui Allah fis sama, di langit, ini ahlu sunnah yang apa? KW. Kata penyair Arab, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan, ya kalau istilah kita Siti Laila, namun Siti Laila sendiri tidak mau mengakui hubungan dengan mereka. Intinya mereka mengaku ahli sunnah, namun ahli sunnah berlepas daripada akidah mereka, manhaj mereka. Demikian pula tata cara salat mereka, tidak mengikuti salatnya Rasulullah SAW. Bagaimana dikatakan ahli sunnah? Sunnahnya siapa? Kalau sunnah nenek moyang mereka ya silahkan, bukan sunnahnya apa? Rasul. Ya. Ini sekali lagi harus dipahami dengan benar ahli sunnah yang sejati, yang sebenarnya, yang mereka betul-betul menisbatkan diri kepada sunnah Rasul dan mereka berpegang teguh dengan ajaran Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Duna ghairiha minal maqalat wal madzahib. Mereka tidak menisbatkan, tidak berpegang teguh dengan ucapan siapapun, madhab siapapun kecuali ajaran Rasul SAW dan para sahabat. Intinya ahli sunnah sama dengan al-firqatun najiyah, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku kata Rasul dan para sahabatku. Bi khilafi alil bid'ah, berlainan dengan ahli al bid'ah, fa innahum yansibuna ila bid'ahihim. Mereka menisbatkan diri mereka kepada bid'ah-bid'ah mereka, wa dhalalatihim, menisbatkan kepada kesesatan mereka. Seperti kelompok namanya Al-Qadariyah. Ini insyaallah di pertengahan pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah akan sering kita lewati nama-nama firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya kelompok Al-Qadariyah, yaitu mereka-mereka yang menafikan takdir Allah. Mereka mengatakan Allah tidak berkehendak manusia itu berbuat kemaksiatan. Kata mereka manusia berbuat maksiat tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tanpa takdir Allah, menafikan takdir Allah. Ini sekilas demikian. Wal Murji'ah, kelompok Murji'ah, mereka mengatakan iman hanya ucapan dan keyakinan tanpa amal perbuatan. Artinya mereka mengeluarkan amal daripada al-iman. Ini kelompok Murji'ah. Ya, insyaallah sekali lagi akan kita lewati di tengah-tengah pembahasan kitab. Ini sekilas saja. Kelompok Qadariyah Murji'ah, mereka dinamakan Qadariyah Murji'ah, ini dinisbatkan kepada kesesatan mereka. Kenapa dinamakan Qadariyah? Karena mereka menafikan apa?
takdir Allah. Kenapa mereka dikatakan murji'ah? Dari segi bahasa Arab, al-irja namanya at-ta'khir, mengeluarkan amal daripada apa? Al-iman. Jadi sekali lagi ada kelompok-kelompok yang nama mereka itu dinisbatkan yang pertama kepada kesesatan penyimpangan mereka. Ada pula taratan yansibuna atau yunsabuna ila imamihim. Ada kelompok sesat dinisbatkan nama mereka kepada tokoh atau pendiri mereka, seperti kelompok Al-Jahmiyah. Nisbat kepada siapa? Jahm bin Safwan yang mengatakan Al-Quran makhluk, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka menafikan adanya surga neraka sekarang. Kata mereka surga neraka itu nggak ada sekarang, belum diciptakan. Kalau ada surga neraka sekarang itu mubadzir istilahnya. Naudzubillah min dzalik. Itu kelompok Al-Jahmiyah. Mereka mengatakan surga neraka tidak kekal. Dan masih banyak lagi kekufuran kelompok Jahmiyah. Kemudian kalau kita sebut banyak juga kelompok Al-Maturidiyah, kelompok Al-Asy'ariyah, kelompok Al-Karramiyah. Itu semuanya nisbat kepada nama-nama tokoh mereka. Demikian pula di zaman ini ada kelompok Al-Qutbiyin, kelompok Al-Qutbiyah dinisbatkan kepada Said Qutb. Ini bapak terorisme abad ini yang mendoktrin para pemuda khususnya untuk membuat terorisme radikalisme. Ini adalah apa? Kelompok Said Qutb. Ada lagi kelompok dinamakan Sururiyin. Minggu yang lalu, alhamdulillah negara Saudi Arabia khususnya itu serentak khutbah Jumatnya membantah, menyingkap kesesatan kelompok Sururiyah. Itu adalah kelompok teroris abad ini, yang merupakan anak keturunan dari kelompok Ikhwan Muslimin yang sudah dilarang meskipun di tanah kelahiran mereka di Mesir sana. Ini sekali lagi Muhammad Surur Zainal Abidin itu pendiri daripada kelompok apa? As-Sururiyah. Sekali lagi, ini kelompok-kelompok sesat dulu maupun sekarang yang dinisbatkan kepada tokoh dan pendiri mereka. Wa taratan yunsabuna ila af'alihim al-qabihah. Terkadang nama kelompok sesat itu dinisbatkan kepada perbuatan mereka yang jelek. Di antaranya kelompok Ar-Rafidah. Kenapa dinamakan Syiah Ar-Rafidah? Ar-Rafidah artinya rafadu. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar, atau menolak kekhalifahan atau kepemimpinan Zaid, keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang insya Allah sudah sering kita sampaikan bagaimana kekufuran mereka, mengatakan Al-Quran sudah tidak asli lagi, hanya sepertiga saja yang ada sekarang, 2/3-nya sudah tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Mereka mengatakan para sahabat semuanya murtad kecuali sedikit saja. Mereka mengatakan bahwasanya Aisyah, Hafsah, mereka lah yang meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Bahkan tokoh mereka di abad ini, Yasir Al-Habib laknatullah alaih, ketika mendikte orang yang masuk Syiah, dikatakan diajari syahadat mereka itu bukan 2 syahadatain. Di antaranya mengatakan asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Naudzubillah min dzalik. Tokoh Syiah ini mengatakan, aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan kelompok Syiah Rafidah di mana saja mereka berada. Itu kelompok Syiah Rafidah. Kemudian kelompok Khawarij. Kenapa dinamakan Khawarij? Dari kata-kata kharaju, yaitu mereka kharaju ala imamin muslimin. Mereka memberontak, mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan, man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia pengikut kelompok Khawarij. Kalau Khawarij kelompok teroris sekarang ini Khawarij. Teroris apa? Khawarij zaman ini yang menisbatkan kepada Islam dan kaum muslimin, itu kelompok Al-Khawarij. Wataratan kita tambahkan wataratan yunsabun ila makanihim.
ya, ada pula kelompok sesat yang dinisbatkan kepada nama tempat mereka berkumpul, bermarkas. Ini salah satu sekte kelompok atau penamaan lain dari Khawarij. Kelompok Khawarij di antara nama lainnya adalah Al-Haruriyah. Kenapa dinamakan Al-Haruriyah? Karena mereka dulu waktu memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib bermarkas di tempat namanya Harura, maka mereka dinamakan Al-Haruriyah. Ini sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kenapa disampaikan nama-nama kelompok sesat tadi setelah penamaan Ahlu Sunnah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah? Ini salah satu yang membedakan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan ahli al-bidah, masalah penamaan, atau kalau istilah kita status sekarang ini, ya. Statusnya apa, salafi atau khalafi alil bidah atau sururi, ya. Ini sesuatu yang diperhatikan, dipentingkan oleh para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, dengan catatan yang penting, kalau orang itu menisbatkan diri kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah atau kepada salafiyin, harus betul-betul apa? Berpegang teguh dengan ma'ana alihi wa ashabi, ajar Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua poin penting yang akan kita sampaikan. Mungkin banyak memakan waktu, namun insya Allah demi kebaikan kita semuanya. Yang pertama berkaitan dengan penamaan dulu, ya. Berkaitan dengan apa? Penamaan dulu. Ini kita tegaskan karena ada orang-orang yang mengaku salafi, Ahlu Sunnah wal Jamaah, tapi kerjaannya gembosi akidah manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, ataupun mereka ingin menyebarkan syubhat, entah masalah dakwah tauhid bukan prioritas dakwah Ahlu Sunnah, ataupun meninggalkan bantahan terhadap ahli bidah. Dan diantaranya yang sering ditebarkan dari syubhat-syubhatnya masalah penamaan salafi, ya. Padahal ini sesuatu yang sudah paten, sudah baku di tengah-tengah dakwah salafiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang penamaan apa? As-salafiyun atau dakwah salafi atau salafi. Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun yang mengingkari masalah penamaan apa? As-salafi. Kita mau buktikan dari kitab-kitab sebagian para ulama atau masyayikh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di antara yang masyhur yaitu kitab Kun Salafiyan alal Jadah, jadilah salafi sejati. Dari judulnya saya sudah apa? Jelas, penamaan ini sesuatu yang tidak tercela. Dan ini beliau ambil dari ucapan ulama besar abad ini, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Hilyatul Talibil Ilmi, tentang adab penuntut ilmu. Beliau mengatakan kun salafiyan alal jadah, jadilah salafi apa? Sejati, ya. Mau kita bacakan ucapan beliau yang sebetulnya panjang, namun kesimpulannya di halaman 45. Beliau mengatakan fa innahu lam yu'raf minal a'immatil mutaqaddimin min ahli sunnah au man tabi'ahum ala manhajihim ila asrinal hadir man ankara alaihim dalik au i'tarada ala itlaqi hadal laqab alaihim. Kata beliau, kata Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafidhullah ta'ala, penulis kitab ini, tidak ada satupun ulama terdahulu dari ulama ahli sunnah dan yang mengikuti mereka, mengikuti manhaj mereka sampai detik ini, kata beliau, sampai zaman ini, yang mengingkari penisbatan kepada apa? As-salaf, penamaan salafi, atau memprotes ucapan penamaan salafi tersebut, ya. Wa aqallu ma yuqal fi jawazi talaqqub bidzalik wal intisab ilai annahu istilahun la musyahata fil istilah. Minimal dikatakan boleh-boleh saja menisbatkan diri kepada apa? As-salaf.
dengan mengatakan ana salafi, dakwah salafiyah, nahnu salafiyun. Ini kesimpulan beliau setelah membawakan ucapan-ucapan ulama terdahulu maupun yang sekarang. Kita ambil salah satunya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa jilid keempat halaman 149, la aiba liman azhara madhhab salaf wantasaba ilai wa'tazza ilai. Tidak tercela orang yang menampakkan mazhab salaf, menisbatkan diri ke mazhab salaf. Namanya menisbatkan dalam bahasa Arab as-salaf salafi. Sebagaimana orang Indonesia mengatakan saya orang Indonesia, ana Indonesiun. Dan seterusnya, ana Saudiun kalau orang Saudi misalnya. Ini sekali lagi penisbatan yang tidak tercelah kata beliau, la aiba. Bahkan beliau mengatakan wal yajibu qablu dzalika bil ittifaq. Bahkan wajib menerima hal itu sesuai dengan kesepakatan. Fa inna madzhab salaf la yakunu illa haqqan. Karena tidaklah madzhab salaf itu kecuali apa? Hak. Kemudian dicontohkan lagi dari para ulama yang menggunakan istilah itu. Di antara Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala ketika memuji seorang ulama yang bernama Imam Ad-Daruqutni. Beliau mengatakan bal kana salafiyan. Bahkan beliau adalah apa? Seorang salafi. Ini sudah masyhur di tengah-tengah apa? Ulama terdahulu. Demikian pula dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dinukilkan di sini. Pernah beliau ditanya, "Ma taqulu fi man tasamma bis salafi wal athari hal hiya tazkiyatun?" Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang menamakan diri dengan salafi atau al-athari? Seperti kalau Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi al-athari. Sama dengan istilah salafi, yaitu yang mengikuti jejak para salafus saleh. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, fa ajaba rahimahullah, idza kana shadiqan annahu athariyun aw salafiyun la bas. Kalau memang dia betul-betul athari yang mengikuti athar jejak Rasul para sahabat Rasul, mengikuti sunnah Rasul para sahabat Rasul, atau dia salafi mengikuti ajaran salafus saleh, la bas, tidak mengapa. Mislu makana salaf yaqulun fulanun salafi. Ini sudah digunakan ulama terdahulu dengan mengatakan si fulan itu salafi. Fulanun athari. Bahkan kata beliau tazkiyatun la budda min. Bahkan itu harus adanya apa? Penamaan salafi tersebut. Tazkiyatun wajibah. Bahkan kata beliau tazkiyah apa? Wajibah. Ini ucapan apa? Ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Namun sekarang ada sekali lagi fenomena apa? Ingin membuat keraguan tentang hal-hal yang sudah baku di tengah-tengah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau sekedar meriwayatkan di sini. Demikian pula Syekh Al-Alim Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Shalih bin Fauzan, dan masih banyak yang lainnya. Dan sudah pernah kita bahas dulu pada kajian hari Selasa kitab Al-Ajwibah Mufidah an Asyatil Manhaj Al-Jadidah oleh Syekh Shalih bin Fauzan tentang masalah ini. Sekali lagi kita tegaskan, tidak ada satu ulama pun Ahlussunnah wal Jamaah yang melarang, yang mencela atau nyinyiri istilah apa? Salafi tersebut. Kalau ada syubhat, bagaimana dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang beliau di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah seolah-olah mengingkari penisbatan kepada apa? As-salaf atau salafi. Maka kita bacakan di sini ucapan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhahullah taala yang meluruskan hal ini. Kata beliau, ini kita ringkas saja, ada di web beliau masalah ini. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu kalau kita lihat buku-buku beliau banyak memuji as-salafi ataupun manhaj salafi atau dakwah salafiyah. Bahkan di awal kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Kalau antum punya tebal bukunya, makanya kita nggak pakai Syarah Aqidah Wasithiyah Syekh Utsaimin karena tebal sekali. Di dalam pembahasan
yang kita bahas sekarang ini tentang ahli sunnah. Beliau mengatakan, ar-rajul idza kana yattabi'ur rasul. Ya, ini secara maknanya was-sahaba kana salafiyah. Nanti kalau yang punya kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan yang mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat Rasul, maka dia salafi. Ya, sekali lagi jelas beliau tidak nyinyiri istilah salafi itu secara zatnya. Kemudian kalau ada kata-kata dalam syarah tadi, Syarah Arba'in Nawawiyah yang kelihatannya seolah-olah beliau mengingkari penisbatan tersebut, maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis yang juga merupakan murid daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ba'da hada inna kalama syekhina al-allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala fi sana ala salafiyah wa anna tariqul haqqi la ghairi dzalik katsirul lil ghayah. Ini yang kita sampaikan tadi, bantahan terhadap orang-orang yang nyinyir tadi dengan membawakan ucapan Syekh Utsaimin. Kata beliau, sesungguhnya ucapan guru kami Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang memuji istilah salafi atau salafiyah itu banyak sekali. Ya. Dicontohkan di sini kata beliau di antaranya dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian idza urifa hada fa'ala madza yuhmal kalamu hada. Namun bagaimana dengan ucapannya beliau tadi dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, kata beliau yuhmal kalamuhu ala annahu kana yuhadzir an yata'assaba aqwamun minal muntasibin li salafiyah ila syakhsin fayatahazzabuna alaih. Adapun ucapan beliau yang seolah-olah mengingkari penisbatan kepada salaf atau mengatakan salafi, itu dibawa kepada tahdzir beliau, peringatan beliau terhadap sebagian orang yang menisbatkan diri kepada salafiyah namun fanatik kepada individu. Oh, ini ustadz besar, nggak boleh diselisihi, harus enggangge kalau ada perintahnya sami'na wa ata'na. Kalau nggak mau sami'na wa ata'na, ditahdzir, diboikot, diusir, dikerahkan semua pasukan untuk mentahdzir. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Waqi' laisa lahu min dafi'. Ya, kalau mau ngadakan kajian di Surabaya harus meminta izin dari ustadz besar tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kita sampaikan pada waktu bedah buku kemarin. Ini wala wal bara ala Genghis Khan. Ya, bukan ala sunnah. Sekali lagi, ini yang beliau larang, penisbatan kepada as-salafi, namun digunakan untuk fanatik terhadap tokoh tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah kita sampaikan ucapan Abu Bakar Al-Ayyash. Beliau mengatakan ketika ditanya, "Mani sunni?" Siapa itu sunni? Ahli sunnah. Siapa itu salafi? Beliau mengatakan, "Alladzina idza dzukratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha." Namanya sunni salafi itu yang tidak fanatik kepada hawa nafsu, kepada bid'ah, namun fanatiknya kepada sunnah Rasul, wala wal baraknya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau ada ucapan beliau yang kelihatannya mengingkari penisbatan kepada as-salaf. Dan ini juga kemarin kita dapat potongan video ucapan Syekh Utsman Al-Khamis tentang masalah yang juga mirip, yang kelihatannya mengingkari penisbatan kepada salaf atau salafi. Padahal video YouTube beliau berkaitan dengan dakwah salafiyah banyak. Ini orang-orang yang sebagaimana ciri ahli bidah, mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar. Seperti dalam kasus yang pernah kita sampaikan, ana pribadi pernah dituduh murji'ah. Dipotong video ana, kemudian dikasih judul syubhat murji'ah, kurang lebih seperti itu. Yaitu ucapan ana yang mengatakan, padahal bukan ucapan ana sekedar menukil ucapan Syekh Shalih bin Fauzan yang mengatakan bahwasanya yang berhak mengkafirkan individu-individu itu adalah ulama, itu adalah hakim di pengadilan syariat. Gara-gara ucapan itu ana langsung divonis murji'ah. Ada ceramah ana ditampilkan di YouTube, kemudian dikasih judul istilah kurang lebih syubhat murji'ah. Padahal
ucapan Syekh Shalih bin Fauzan banyak yang berkaitan dengan masalah apa? Kewajiban kita menyerahkan masalah-masalah takfir kepada para ulama. Orang-orang itu mengambil, sebagian mereka mengambil dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan yang sepotong yang mengatakan kalau orang itu jatuh kepada kekafiran langsung divonis kafir. Tidak melihat kepada ucapan beliau yang lainnya. Ini kebiasaan ahli bidah memotong-motong apa? Ucapan para ulama atau tidak menjamakan ucapan para ulama tersebut. Di sini juga sama. Ada ucapan Syekh Utsman Al-Khamis yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di YouTube itu seolah-olah apa? Mengingkari penisbatan kepada asal. Padahal kajian beliau tentang dakwah salafiyah banyak sekali. Namun intinya tadi sama dengan Syekh Muhammad bin Utsaimin. Jangan sampai ucapan ana salafi digunakan untuk apa? Fanatik kepada orang tertentu, individu tertentu, ustadz apa? Tertentu. Kita fanatiknya wala wal baraknya hanya kepada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham insyaallah ya? Jadi boleh enggak kita menisbatkan kepada salaf? Kita boleh enggak mengatakan saya salafi? Ini sekali lagi sebagaimana kata Syekh Abdul Salam Suhaimi, tidak ada satu ulama pun yang terdahulu maupun sampai detik ini yang mengingkari penisbatan apa tersebut. Maka hati-hati dengan ahlu asyubhat. Ini sudah baku dari dulu kita paham masalah ini, cuma akhir-akhir ini dilorong terus, digembosi terus pembahasan-bahasan tentang masalah akidah wal manhaj. Kemudian poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, masih kurang berapa menit? Baik, tidak apa, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, agak panjang. Ini lebih penting lagi tentang khasais ahli sunnah wal jamaah wa mumayyizatihim. Ada yang kelewatan satu hal tentang tadi masalah kenapa kok ada istilah al-firqatun najiyah, ahlu sunnah wal jamaah, ta'ifah al-mansurah, as-salafiyun atau al-ghuraba, ashabul hadis, kemudian juga ahlul athar. Kata para ulama diantaranya untuk membedakan diri dengan ahli al-bidah. Di antaranya disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhullah ta'ala dalam buku beliau Haqiqatud Da'wah Salafiyah wa Kasyfus Syubuhat Al-Asriyah. Beliau mengatakan di halaman 11 tentang menamakan diri dengan salafi. Kata beliau di poin ketiga di sini halaman 12, alladzina yad'una ilal iktifa bismil islam mutanaqidun. Ada subhat yang mengatakan kenapa enggak cukup dengan kata-kata saya muslim saja, apalagi Allah mengatakan huwa sammakumul muslimun. Beliau bantah yang pertama, ashabu sintain wa sab'ina firqan yusammuna muslimin wa in kanu ahlal bidah. Semua kelompok-kelompok sesat mengatakan muslimin. Farida atasammi bil islam yashmaluhum. Kalau kita mengatakan muslim, enggak ada bedanya juga dengan ahli bidah tersebut. Fatasammi bil islam la yumasil al haqqi bi ahli batil. Sekedar menamakan muslimun atau Islam tidak membedakan diri dengan ahli al bidah atau ahli batil. Wa tamayyuz an ahlil bidah amrun matlubun syar'an. Membedakan diri dengan ahli bidah itu sesuatu yang diperintahkan dalam syariat, sebagaimana dalam firman Allah liyamizallahul khabitha minat thayyib, untuk Allah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu salah satu tujuan adanya penamaan-penamaan tersebut. Kemudian inna salafana al-kiram tamayyazu an alil bidah. Kenapa kok kita memakai nama-nama tersebut? Mengikuti jejak salaf. Namanya salafi, mengikuti salaf. Di antara ajaran salaf, mereka itu membedakan diri dengan ahli bidah, kelompok-kelompok sesat. Kata beliau, inna salafana al-kiram tamayyazu an alil bidah bismi ashabil hadis. Ulama salaf dahulu mereka menamakan diri dengan ashabul hadis, ashabul athar, seperti dalam kajian kitab akidah as-salaf ashabil hadis, akidah salaf ashabul hadis,
yang kita kaji setiap hari Selasa. Mereka apa? Ingin membedakan diri dengan ashabar ra'i, orang-orang yang suka menuhankan akal. Mereka menamakan diri dengan ahlu sunnah muqabil alil bidah, untuk membedakan diri dengan ahlu al bidah. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita memakai istilah-istilah itu, alladzina yad'una iltifaq bi isim Islam mutanaqid. Orang yang mengatakan cukup dengan Islam Muslim saja, mereka sendiri apa? Bertentangan ucapan mereka, kontradiksi dalam ucapan mereka. Buktinya apa? Li'annahum lam yaktafu bismil Islam bal tasammu bi ahlussunnah. Mereka sendiri yang menolak istilah salafi, mereka menamakannya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Samirawun. Kenapa kok dilarang menamakan salafi, kok mereka pakai nama apa? Ahlus sunnah. Kita disuruh mengatakan cukup Muslim saja, mereka nambah ahlus sunnah wal jamaah. Kita nggak boleh nambah, mereka boleh apa? Jadi itu kurang lebihnya. Baik. Kemudian kita juga ingin sampaikan dari ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala dalam kitab beliau Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah min al-ahwa wal bidah, yang sudah sering kita nukilkan. Beliau dalam kitab itu yang 2 jilid. Jilid pertama, beliau mengatakan halaman 63, fa itlaqus salafiyin idan ala ahli sunnah wal jamaah min kulli asin wa mislin muwafiqun tamaman liwaqi halihim. Menamakan diri dengan salafi itu sama dengan ahli sunnah wal jamaah setiap waktu dan setiap tempat. Persis sudah ahli sunnah wal jamaah, ya salafiyun, ya firqah najiyah, ya taifah al-mansurah, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walaisa minal ibtida'i fi syai'in an yatasamma ahli sunnah bis salafiyin. Bukan termasuk bid'ah kalau menamakan dengan apa? As-salafiyin. Ini sesuatu yang sudah baku, sudah maklum bidarurah dalam pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah as-salafi tentang apa? Bolehnya menamakan diri dengan istilah apa? As-salafi. Maka sekali lagi hati-hati dengan ahlu asyubuhat. Mereka ingin apa? Menyamakan semua kelompok-kelompok sesat dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, mungkin kita tunda dulu pembahasan tentang simat atau khasais keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah di waktu yang akan datang biidznillah ta'ala. Apakah Roja TV bermanhaj salaf? Iya. Bagaimana sikap ketika orang tua menyuruh dalam kebid'ahan? Rasul mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan lagi menjawab pertanyaan tentang masalah apakah wajib mentaati perintah orang tua yang menyuruh kepada kebid'ahan. Maka kita katakan Rasul bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Ya, ini mencakup orang tua kalau menyuruh kepada kemaksiatan. Ya, apalagi selain orang tua. Ya, misalnya tadi seperti ada seorang ustadz besar misalnya menyuruh orang untuk mendolimi yang lainnya, haram untuk diikuti. Ini sekali lagi la ta'ata li makhlukin fi maksiati apa? Al-khaliq. Siapapun harus ucapannya, perintahnya ditimbang lagi kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus as-salih. Sekali lagi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Meskipun demikian, kepada orang tua misalnya harus apa? Menyampaikan yang baik tentang kewajiban kita berpegang dengan sunnah, menjauh daripada apa? Kebid'ahan.
Apakah orang yang anti dengan tahdzir termasuk ada tanda-tanda kemunafikan? Di kitab ini Kun Salafin alal Jada ada pembahasan min manhajis salaf ar-rad alal mukhalif. Kata beliau termasuk manhaj salaf itu membantah orang-orang yang menyimpang, entah yang dari luar ataupun yang dari dalam. Semua penyimpangan, semua penyelisihan terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak boleh didiamkan, harus luruskan, dibantah. Kalau memang penyimpangannya di medsos, boleh dibantah di medsos, tidak harus istilahnya kontak langsung personnya ataupun individunya, japri istilahnya, tidak harus. Karena penyimpangannya sudah menyebar di mana-mana. Dan itu bukan berarti mencari-cari kesalahan. Kesalahannya istilah orang ini Surabaya telecehan di mana-mana kok. Kita nggak usah nyari, sudah kelihatan. Namun itulah hujahnya orang-orang yang bangkrut. Ketika dibantah, wah ini orang suka cari-cari kesalahan. Kesalahannya lo telecehan di mana-mana. Kesalahannya lo menyebar di medsos. Kita nggak cari-cari, sudah ketemu kok. Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dia akan rubahlah dengan tangannya kalau bisa. Kalau tidak bisa fabilisani, yaitu diantara dengan tulisan. Bantah dengan tulisan juga. Sekali lagi termasuk min manhajis salaf ar-rad alal mukhalif. Bahkan beliau mengatakan innahu minal mutaqarrar inda a'immatis salaf rahimallah ar-rad alal mukhalif. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, termasuk yang sudah paten dalam ajaran para imam-imam salaf membantah orang yang menyelisih. Beliau katakan sawa'an kanal mukhalif min ahli sunnah wal jamaah khalafa fi mas'atin fiqhiyah au aqadiyah. Entah itu dari orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, entah menyelisih dalam masalah fikih atau masalah akidah, au kanal mukhalif min ahli bidah. Gak ada bedanya. Selama itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, menyimpang dari pemahaman para salafus saleh, entah dari orang luar maupun dari dalam, boleh. Kalau kesalahannya itu menyebar di mana-mana, boleh dibantah. Bahkan dalam footnote dikatakan wa huwa aslun mutaqarrirun inda ahli sunnah wal jamaah wa ya'udunahu min babin nasihat. Ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ini juga sekarang mulai digerogoti, digambasi. Musuh kita sekarang ini komunis, musuh kita liberal, sekuler. Tidak usah bahas masalah bid'ah ini nggak boleh, membantah ini, membantah itu. Naudzubillahi min dzalik. Tapi mereka sendiri membantah yang nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kita diharamkan, mereka itulah orang-orang yang wailul lil mutaffifin. Nah, apakah sunnah ikrar atau ikrar dari sunnah takririyah bisa diartikan bid'ah hasanah? Tidak. Sunnah takririyah sunnah. Apa sunnah takririyah? Yaitu persetujuan Rasul SAW. Ada sahabat melakukan ini dan itu, kemudian Rasul benarkan, Rasul setujui. Itu bukan bid'ah, itu sunnah Rasul SAW. Kalau bid'ah itu yang tidak pernah diajarkan Rasul SAW. Ini memang termasuk subhatnya orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Itu kan sahabat pernah berbuat ini, kemudian Rasul biarkan. Berarti itu bukan bid'ah, itu namanya sunnah. Beda dengan perbuatan kalian. Seperti yang sekarang Maulid Nabi misalnya. Kalau disamakan dengan sunnah takririyah nggak benar. Kenapa? Rasul sendiri tidak pernah menyetujuinya, tidak pernah mengajarkannya. Bukan Rasul mengatakan puasa Senin itu karena beliau dilahirkan. Kata para ulama, kalau itu hari raya, nggak mungkin Rasul puasa. Ainal ukul. Paham nggak? Ya. Kalau hari raya haram berpuasa. Berarti Ini salah pendalilan mereka. Rasul mengatakan puasa Senin karena beliau terlahirkan. Berarti Itu bukan hari raya, maka tidak boleh dirayakan. Ya. Dan itu pun Senin beliau puasa, bukan tanggal 12 Rabiul Awal. Tiap minggu, tiap Senin puasa. Sekali lagi inilah kegagalan paham mereka. Kalau mau mengikuti sunnah Rasul,
ya ikuti sunnah apa? Puasa tadi, bukan dengan merayakan kelahiran beliau. Ini kurang paham mana kalau mungkin pembahasannya masalah dapat bantuan memandikan. Iya, kalau secara asal nggak kurang paham betul pembahasan pertanyaan ini. Cuma intinya kalau memang antum dapat bantuan dari orang-orang yang tidak mensyaratkan sesuatu yang haram, maka tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau ada apa syaratnya. Kalau antum dikasih dana dengan syarat harus meninggalkan akidah manhaj antum, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi kaidah secara umum, karena memang salah satu trik ahli bidah, kelompok-kelompok sesat dan seterusnya, mereka terkadang itu ya dengan fulus dulu. Nah, kalau istilah orang bil fulus apa? Ya jadi manfus katanya. Ya kadang itu kalau dalam peribahasa orang Arab, al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu bisa apa? Melemahkan orang. Wah, nggak enak, ini kan sudah membantu saya, ini sudah ngasih fulus ana, masa ana nggak ikut perintahnya, sami'na wa ata'na sudah. Ya, apa yang dikatakan sami'na wa ata'na, kalau anda nggak dapat apa? Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Dan ada banyak kasus seperti itu. Awalnya nggak pakai syarat-syarat tertulis, ya kasih terus fulus. Nanti sudah istilahnya kecanduan kayak orang narkoba itu, baru muncul syaratnya. Ente kalau nggak ikut anak, ente kalau nggak diam dari menyingkap kesesatan fulan dan fulan, tak tutup keran ini. Ya. Maka apa? Itu kalau sudah kecanduan dengan fulus dan sebagainya, tidak bisa mau menolak. Yang ganggu saja, naudzubillah min dzalik. Kalau orang mati apa dimandikan, sudah nggak bisa melawan. Sebagaimana orang-orang yang kena baiat itu. Dan sekali hati-hati. Ya, kita apa? Punya akidah, punya manhaj, harus punya prinsip dalam hidup ini. Kita wajib sami'na wa ata'na secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Adapun yang lain timbang kembali dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan katsir atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.